Ayo, udah tahu belum sebenarnya psikotes itu apa sih? Jangan-jangan kalian belum tahu nih psikotes itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Psikologi Receh, di mana tema-tema yang kita ambil adalah tema-tema yang keseharian, yang biasa-biasa, terkadang memang tidak terlalu penting mungkin, tapi masih ada unsur secara psikologi. Tahun psikologi, tema kita kali ini adalah tentang psikotes, yaitu apa sih sebenarnya psikotes itu. Mungkin ada beberapa teman-teman kita, kawan-kawan kita yang belum tahu tentang pengertian dari psikotes. Psikotes itu adalah salah satu seleksi yang diberikan oleh sebuah perusahaan atau instansi atau juga sekolah untuk mengetahui seberapa jauh orang-orang yang dibutuhkan sesuai dengan keinginan-keinginan dari perusahaan ataupun instansi dan sekolah. Kalau misalkan di perusahaan atau instansi, mungkin perekrutannya misalkan dibuka perekrutan jurusan ekonomi gitu. Nanti ada psikotesnya, kualifikasi apa yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan, nanti akan dites di situ. Dan untuk kalau sekolah berarti untuk kualifikasinya biasanya tes-tes IQ, tes-tes untuk penjurusan, tes-tes untuk mengetahui karir si siswa nanti ketika mereka lulus itu mereka harus mengambil jurusannya apa. Itu kalau misalkan kita psikotes, biasanya apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan oleh orang yang mau dites psikotes itu? Kita harus tahu ya, nanti apa aja yang harus dipersiapkan biar nanti hasilnya juga maksimal. Yang pertama yaitu persiapkan fisik kalian gitu. Jadi kalau kita mau dites, besoknya kita mau psikotes, berarti kita harus menyiapkan nih fisik kita biar sehat. Malamnya kita harus istirahat, tidur yang cukup, jangan banyak begadang karena nanti akan mempengaruhi hasil dari psikotes tersebut. Jadi secara fisik kita harus fresh terlebih dahulu agar nanti tes-tes atau alat-alat tes yang diberikan itu kita bisa mengerjakannya dengan baik. Yang kedua yaitu pelajari alat-alat tes atau soal-soal tes. Saat ini banyak di channel-channel yang yang ngebahas tentang alat-alat tes, gimana caranya biar hasil kita maksimal. Kita pelajari sekilas-sekilas apa saja, meskipun nanti akan balik lagi kembali kepada diri kita sendiri. Tapi kalau seandainya kita sudah mempelajari, kita buka-buka di channel-channel, beberapa channel tentang alat tes perekrutan karyawan, perekrutan tes-tes penjurusan gitu ya, minimal kita tahu sudah ada gambarannya seperti apa. Yang ketiga yaitu pergunakan alat-alat yang diperbolehkan oleh tempat kita tes. Jangan lupa, jangan-jangan kita ketika mau tes kita lupa bawa pensil, pulpen, air minum atau makanan, cemilan makanan ringan. Untuk apa? Biasanya terkadang ketika kita tes banyak alat-alat seperti itu yang kita tidak persiapkan gitu. Jadi sebisa mungkin alat-alat itu kita bawa sendiri, sehingga nanti ketika tidak dipersiapkan oleh perusahaan ataupun sekolah, kita sudah punya gitu. Jadi ketika nanti kita mengerjakan alat tersebut, kita tidak sibuk dengan urusan alat-alat yang kurang lengkap. Oke, yang keempat itu adalah manfaatkan waktu sebaik mungkin, karena setiap step-step psikotes itu nanti memiliki waktu beberapa menit gitu, untuk mengerjakan soal ini, beberapa menit untuk mengerjakan ini. Jadi jangan terpaku ketika kita mengerjakan alat ini. Dengarkan instruksi dari si tester itu seperti apa. Kalau memang harus waktunya 8 menit, kita harus 8 menit. Jangan sampai ketika waktunya sudah selesai kita tetap mengerjakan alat tersebut, karena itu akan nanti mempengaruhi hasilnya gitu. Jadi dengarkan apa kata si tester, memberikan arahan kepada kita ketika kita sedang dites. Yang kelima, bangun kepercayaan diri kita. Jadi ketika kita
sedang menghadapi alat-alat tes yang sebanyak itu, kita bangun kepercayaan diri kita bahwa kita semalam sudah mempersiapkan atau jauh-jauh hari sudah mempersiapkan. Tinggal kita bangun kepercayaan diri kita bahwa kita mampu untuk menyelesaikan soal-soal tes yang diberikan oleh si tester tersebut. Yang keenam, yang paling terpenting adalah jawab dengan jujur. Kenapa harus jujur? Karena itu akan menggambarkan tentang kepribadian kita, pengaruhi dari hasil psikotes tersebut gitu. Jadi nanti ketika kita dites gambar ataupun dites yang lain sebagainya, kita harus sesuai dengan yang ada di pikiran kita tuangkan di situ. Jadi jangan terlalu jangan terlalu berpura-pura gitu. Terkadang kalau tes gambar itu nanti kan ada observasinya tuh. Kalau tes gambar biasanya observasi ketika kita berbicara, ketika lagi gambar itu nanti akan menjadi akan menjadi pelengkap buat hasil tes kita tersebut. Terakhir yaitu adalah banyak-banyak berdoa. Kalau memang hasil psikotes itu kita ingin hasilnya itu baik, kita banyak berdoa bahwa kepada Allah untuk diberikan kemudahan di dalam menyelesaikan beberapa tes-tes yang diberikan oleh si tester tersebut. Oke, selanjutnya kita lihat apa sih sebenarnya manfaat dari tes psikotes tersebut. Kenapa sih harus ada psikotes gitu ya? Manfaatnya untuk apa? Kita kan terkadang nggak tahu nih ya manfaatnya untuk psikotes seperti apa. Pertama yaitu untuk pengklasifikasian. Untuk pengklasifikasian pegawai yang dibutuhkan ataupun juga pengklasifikasian siswa, misalkan pembagian kelas, misalkan pembagian jurusan IPA ataupun IPS, pembagian kelas ini anak kelas unggulan atau kelas biasa-biasa saja. Kalau di perusahaan untuk pengklasian, ini dia layak tidak ditaruh di divisi ini, di tempat seperti ini ya. Jadi manfaat psikotes salah satunya adalah pengklasifikasian. Yang kedua, manfaatnya adalah untuk mengetahui potensi seseorang, seberapa jauh seseorang itu memiliki potensi gitu. Kalau misalkan di perusahaan untuk mengetahui ini dia potensinya di sini, nanti akan bakat-bakat tersebut akan dikembangkan oleh perusahaan tersebut. Dia ditaruh di tempat ini, nanti akan bagusnya dia di tempat ini, nanti akan dikembangkan seperti ini. Kalau di sekolah untuk mengetahui potensi berarti untuk mengklasifikasian, ini anak pintarnya bagusnya di bagian ini, ini anak bagusnya di bagian ini. Nanti dari mulai kelas awal itu akan terus diarahkan ke hal-hal yang memang dari hasil psikotes tersebut. Manfaat yang ketiga yaitu untuk proses konseling ya. Dari hasil psikotes itu, kalau di sebuah sekolah, instansi, kampus itu untuk mengetahui ini anak kemampuannya bagus nih, ini anak kemampuannya kurang nih. Kalau misalkan yang bagus nanti terus akan difus terus sehingga menjadi bagus dan lebih berkembang lagi. Kalau yang kurang nanti akan ditempatkan seperti ini. Kalau yang kurang itu nanti trik apa yang harus diberikan kepada si anak tersebut, sehingga nanti memudahkan si konseling itu, si konselor untuk memberikan masukan, arahan atau bimbingan kepada anak-anak. Yang keempat adalah sebagai dasar acuan untuk penjurusan. Ya, kalau di sekolah-sekolah itu biasanya tes khususnya SMA itu atau SMK itu untuk acuan, salah satu bagian dari acuan untuk penjurusan. Perlu kalian ketahui bahwa kalau psikologi bahwa tes penjurusan di sekolah itu bukan hanya semata-mata dari hasil psikotes saja, tapi juga kita harus dilihat dari minat siswa, minat orang tua, terus juga nilai, dan yang terakhir adalah sebagai pelengkap itu adalah hasil dari tes psikologi. Jadi tes psikologi itu adalah salah satu bagian terpenting dari proses penjurusan untuk kelas IPA ataupun IPS. Oke, sampai di sini saja pembahasan kita tentang psikotes. Mudah-mudahan bermanfaat, info-info yang biasa yang
mungkin receh terkesannya ya, mudah-mudahan itu menjadi manfaat buat kita semua. Baik sahabat Rese, dukung kita, channel kita dengan cara di subscribe, like, share, and comment. Masukan-masukan kalian, masukan-masukan positif kalian sangat membantu untuk perkembangan dari kreativitas channel-channel kami. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.